Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan zaman diiringi oleh kemajuan teknologi menghasilkan berbagai inovasi baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan kita sebagai manusia. Salah satunya adalah kehadiran media sosial yang membantu untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Namun kemajuan teknologi nyatanya juga membawa dampak negatif oleh karena berbagai kemudahannya. Kemudahan untuk mengakses dan membagikan sebuah informasi menyebabkan semakin maraknya berita hoax atau berita bohong di masyarakat. Lalu, apakah kebutuhan kognisi seseorang dapat mempengaruhinya dalam mengambil aksi untuk mengoreksi berita palsu yang didapat melalui media sosial? Itulah yang menjadi topik dari penelitian saya yang akan saya paparkan selama beberapa menit ke depan. Saya Anissa Firda Fathia dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Saya tertarik untuk membahas mengenai hoax karena tentunya hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai para pengguna media sosial. Apakah ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk membantu menghentikan rantai berita hoax tersebut? Dalam penelitian ini, saya mengkaji dimensi need for cognition sebagai variabel X dan aksi korektif berita palsu sebagai variabel Y yang dimediasi oleh fake news literasi sebagai variabel Z. Next. Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pengaruh kebutuhan need for cognition terhadap pengaruhnya pada aksi korektif berita palsu, terbukti bahwa ada pengaruh yang dimediasi oleh fake news literasi. Penelitian ini dilakukan oleh Huber dan kawan-kawan pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara news media literasi untuk dimensi MLOC dan NFC terhadap aksi korektif berita palsu yang dimediasi oleh kemampuan fake news literasi, di mana artinya orang-orang yang memiliki tingkat literasi media berita yang baik akan memiliki kemampuan fake news literasi yang baik yang pada akhirnya akan meningkatkan kemungkinan untuk mengambil tindakan korektif ketika menghadapi berita palsu. Mengambil dari rujukan penelitian yang telah dilakukan, pada penelitian ini saya akan berfokus pada satu dimensi dari news media literasi, yaitu need for cognition dalam kaitannya dengan kemampuan untuk mengambil tindakan korektif ketika menghadapi berita palsu di media. Pada penelitian ini akan digunakan konsep fake news literasi yang didasarkan pada penelitian sebelumnya, sehingga didapatkan definisi bahwa fake news literasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat menyeleksi berita mana yang palsu dan berita mana yang nyata. Sementara need for cognition sendiri diartikan sebagai kenyamanan individu untuk melakukan pemikiran rasional. Oleh karena itu didapatkan hipotesis yang pertama, bahwa individu yang memiliki tingkat NFC yang tinggi dapat berpengaruh pada tingkat teknis literasi yang tinggi pula. Mereka yang memiliki pandangan bahwa dirinya dapat mengkondisikan disinformasi akan memiliki skor efikasi internal yang tinggi, akan timbul rasa tanggung jawab untuk meminimalisir pengaruh negatif dari berita tidak akurat bagi para individu. Perasaan ini akan membuat individu tersebut mengambil sikap untuk mengoreksi informasi yang tidak akurat, sehingga didapatkan hipotesis selanjutnya, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan fake news literasi pada tingkat yang lebih tinggi akan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan aksi korektif ketika mendapatkan disinformasi. Dari kedua hipotesis sebelumnya, didapatkan hipotesis akhir, yaitu terdapat korelasi antara need for cognition dengan tindakan korektif berita palsu pada individu yang dimediasi oleh fake news literasi. Lalu, next. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang artinya merupakan jenis penelitian yang menggunakan berbagai teori, hipotesis, dan menentukan subjek yang didukung oleh pengumpulan data berupa angka. Metode analisis dengan menggunakan pemodelan ini dilakukan pada software Lisrel. Metode ini digunakan untuk melihat dan menguji bagaimana semua variabel berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif di semua universitas di Pulau Jawa. Alasan pengambilan populasi ini adalah karena mahasiswa di Pulau Jawa menyumbang angka yang cukup besar pada jumlah pengguna aktif media sosial. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan non-probability sampling dengan metode snowball sampling. Hal ini dirasa paling tepat karena jumlah populasi yang banyak dan tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Sehingga dengan menggunakan teknik ini akan mempermudah untuk melakukan proses pengumpulan data. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk batas minimal dari sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 225 orang. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebar kuesioner pada responden melalui media sosial. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner, didapatkan bahwa total sampel pada penelitian ini adalah 235 orang, di mana angka ini melebihi dari batas minimum sampel yang diperlukan. Setelah pengumpulan data selesai, lalu proses analisis data dilakukan dengan menggunakan software SPSS dan juga Lisrel. Next.
Hasil yang didapatkan dari analisis dengan kedua aplikasi tersebut didapatkan standar solution yang menunjukkan angka loading factor sebagai validitas dari setiap instrumen pertanyaan. Dari hasil analisis dapat terlihat pada gambar bahwa hampir semua item dalam kuesioner dapat dikatakan memiliki validitas yang baik, walaupun terdapat satu instrumen yang memiliki angka yang kurang dari 0,5. Sementara untuk reliabilitasnya sendiri, setiap variabel dilihat dari angka CR dan AVE yang dihitung secara manual. Nilai reliabilitas dari ketiga variabel cukup baik, di mana variabel X dan Z memiliki reliabilitas yang baik dan variabel Y memiliki reliabilitas yang cukup baik. Setelah itu, pada aplikasi Listrel juga didapatkan angka untuk menentukan kecocokan atau goodness of fit dari model yang didapat. Next. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa terdapat setidaknya ada 7 ukuran dari goodness of fit yang menunjukkan angka yang baik, di mana berarti model ini sudah cocok atau good fit. Selain gambar standardized solution, juga didapatkan nilai-nilai t-value yang menunjukkan hubungan antar variabel. Next. Berdasarkan nilai t-value yang dapat terlihat hubungan antar variabelnya seperti pada gambar. Antara variabel X, yaitu need for cognition, dengan variabel Z atau variabel perantara, yaitu teknis literasi, didapatkan nilai 1,69, yang berarti bahwa need for cognition tidak secara signifikan mempengaruhi teknis literasi. Nilai T yang kurang dari 1,96 menyebabkan variabel X tidak dapat dikatakan secara signifikan mempengaruhi variabel Z. Hal ini berarti bahwa responden dari penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antar kedua variabel tersebut. Lain halnya dengan hubungan antara variabel Z, yaitu teknis literasi, dengan variabel Y, yaitu aksi korektif berita palsu atau FNCA, yang menunjukkan angka 4,33, yang artinya secara signifikan teknis literasi mempengaruhi aksi korektif berita palsu. Lalu untuk hubungan antara need for cognition dengan aksi korektif berita palsu secara langsung menunjukkan angka 1,22, yang artinya tidak terdapat signifikansi yang cukup untuk dikatakan bahwa X mempengaruhi Y secara langsung. Dari hasil penelitian ini, yang didapatkan hanya hubungan antara fake news literasi dan aksi korektif berita palsu yang saling berhubungan atau mempengaruhi. Next. Lalu pada bagian discussion, meskipun ternyata pada penelitian ini tidak terbukti adanya hubungan yang signifikan antara need for cognition dengan aksi korektif berita palsu, walaupun sudah dimediasi oleh fake news literasi, kita dapat mengetahui bahwa pengembangan fake news literasi sangat penting untuk dilakukan. Karena fake news literasi dapat mempengaruhi individu dalam mengambil aksi korektif. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, pada penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak responden agar angka yang didapatkan lebih mewakili populasi. Selain itu juga pengkajian terhadap ketiga dimensi dari news media literasi akan sangat baik dilakukan oleh penelitian selanjutnya karena akan melihat news media literasi secara utuh dalam hubungannya dengan teknis literasi. Terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan, penelitian ini memberikan pandangan mengenai news media literasi, teknis literasi, dan juga aksi korektif berita palsu. Dari penelitian ini juga dapat membuktikan pentingnya pengembangan fake news literasi untuk mendorong seseorang melakukan koreksi terhadap berita palsu yang didapat dari media. Next. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, pada penelitian ini tidak terbukti adanya pengaruh antara need for cognition terhadap aksi korektif berita palsu, baik secara langsung maupun dimediasi oleh fake news literasi. Hal ini karena need for cognition tidak secara signifikan mempengaruhi fake news literasi. Namun, fake news literasi sendiri dikatakan signifikan untuk mempengaruhi aksi korektif berita palsu. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini berbeda dengan yang didapatkan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, diantaranya adalah perbedaan responden yang tentunya memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda pula. Lalu perbedaan jumlah sampel yang diambil, di mana sampel pada penelitian sebelumnya lebih banyak. Namun dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fake news literasi memang secara kuat terbukti mempengaruhi seseorang dalam mengambil aksi untuk memutus rantai penyebaran hoax. Sehingga pengembangan fake news literasi sangat penting untuk dikembangkan. Saya Anissa Firda Fathia, sekian dari saya, terima kasih.